Halo sahabat AWM Star Life, berikut adalah 7 keajaiban Pornas yang membuat Pornas menjadi dahsyat luar biasa. Apa saja 7 keajaiban Pornas? Mari kita sama-sama belajar. Keajaiban pertama, Pornas ternyata mampu membenahi tanah tanpa harus menyetop proses budidaya petani. Tentu saja ini hal yang tidak bisa dilakukan dengan cara pertanian tradisional, di mana dalam cara pertanian tradisional ketika petani ingin membenahi tanah, mereka harus menyetop proses berbudidaya. Kita akan lihat bagaimana Pornas bisa melakukan ini. Yang pertama tentu saja kita bahas dulu tujuan daripada pembenahan tanah. Sekali lagi, pembenahan tanah sangat penting karena akar terletak di tanah dan tempat menyerap nutrisi atau unsur hara yang utama adalah dari tanah. Oleh sebab itu, tujuan pembenahan tanah yang pertama adalah agar struktur tanah itu bagus. Ya, Anda bisa lihat dari 3 jenis tanah yang ada di gambar. Anda bisa lihat yang paling tengah adalah struktur tanah yang terbagus atau terbaik. Di mana struktur tanah yang bagus atau baik tentu saja adalah struktur tanah yang mampu menyimpan cadangan air. Kemudian nyaman untuk dihidupi oleh mikroba ataupun oleh binatang pengurai seperti misalnya cacing. Tentu saja tanah yang di sebelah kiri dan kanan tidak bisa menyimpan cadangan air. Sehingga kita tahu bersama banyak sekali tanah kita itu ketika mengalami kekeringan atau musim hujan, akhirnya tanaman di atasnya harus mati karena kekurangan air. Karena air sangat diperlukan dalam proses fotosintesa. Namun tanah yang strukturnya bagus akan bisa menyimpan cadangan air. Demikian juga dengan cacing. Ya, cacing sangat diperlukan untuk mengurai sampah yang ada di atas tanah untuk mengubahnya menjadi unsur hara berikutnya. Namun dengan tidak adanya cacing karena mereka tidak suka hidup di tanah yang sebelah kiri dan paling kanan, maka cacing akan pergi. Ya, sehingga otomatis tidak ada yang membantu menguraikan daripada sampah-sampah yang ada di atas tanah menjadi unsur hara. Oleh sebab itu, inilah tujuan penting yang pertama dari pembenahan tanah. Agar struktur tanah itu bisa bagus seperti yang ada di tengah. Tujuan pembenahan tanah yang kedua adalah agar mikroba pengurai yang ada di tanah itu jumlahnya berlimpah. Kita tahu bersama bahwa saat ini mikroba pengurai itu sudah mulai hilang di tanah Indonesia, terutama di tanah pertanian. Mengapa bisa menghilang mikroba atau pergi atau mati? Karena penggunaan pestisida kimia dan juga pupuk kimia itu ternyata mampu membunuh mikroba pengurai yang ada di atas tanah. Dan saya yakin Anda semua sudah paham bahwa mikroba pengurai sangat diperlukan untuk mengurai semua sampah-sampah yang jatuh di atas tanah dan mengurainya menjadi yang namanya unsur hara. Dan unsur hara itu nantinya bisa diserap kembali oleh akar yang digunakan untuk pertumbuhan daripada tanaman pada fase berikutnya atau fase tanam berikutnya. Namun dengan tidak adanya mikroba pengurai yang berlimpah, otomatis sampah yang ada di atas tanah tidak ada yang mengurai, sehingga tidak muncul yang namanya unsur hara baru. Oleh sebab itu dengan tidak adanya mikroba pengurai yang ada di tanah, maka tanaman itu akan menjadi kurang subur karena tidak adanya unsur hara yang baru. Oleh sebab itulah tujuan pembenahan tanah ini yang kedua adalah bagaimana membuat yang namanya mikroba pengurai itu berlimpah di tanah. Agar semua sampah yang ada itu bisa menjadi unsur hara kembali sehingga bisa dimanfaatkan tanaman kembali. Tujuan pembenahan tanah yang ketiga adalah agar pH tanah itu menjadi normal. Persisnya adalah di atas 6,5. Kenapa pH tanah harus normal? Karena inilah sangat efektif untuk tanaman, ya, agar tanaman bisa menjadi subur dan semua proses yang terjadi di dalam proses pertumbuhan tanaman bisa berfungsi maksimal. Semua pupuk juga bisa diserap secara maksimal. Namun ketika pH tanah di bawah 6,5, unsur aluminium itu akan mengikat fosfor. Ya, di mana fosfor inilah salah satu unsur hara yang sangat berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Unsur aluminium itu tentu saja muncul daripada residu kimia yang tersisa, yang merupakan bekas daripada pupuk kimia. Unsur aluminium yang tersisa di tanah akan mengikat fosfor, sehingga fosfor tidak bisa diserap oleh akar. Dan tentu saja ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah dengan pH tanah yang tidak normal di bawah 6,5 atau asam, maka unsur mikro seperti besi, ya, kemudian zinc, kemudian mangan, ya, dan Cu itu akan mudah larut dan menjadi berlebih di tanah. Dan ini tidak boleh berlebih dalam tanah, karena kalau ini berlebih maka justru ini menjadi racun buat tanaman. Oleh sebab itulah mengapa pH tanah yang tidak normal atau asam
itu akan membuat pertumbuhan tanaman di atasnya akan sangat tidak maksimal. Yang ketiga, pH tanah yang di bawah 6,5 itu akan membuat akar itu menjadi lunak dan pecah. Otomatis ketika akar lunak dan pecah tidak bisa maksimal untuk menjalankan fungsinya untuk menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pH tanah yang asam itu ternyata akan membuat jamur dan parasit dan penyakit lainnya itu akan mudah hidup di situ dan senang hidup di situ. Ya, jadi oleh sebab itulah tujuan pembenahan tanah yang ketiga ini sangat penting agar pH tanah itu menjadi normal atau di atas 6,5. Lalu kita akan lihat bagaimana cara Pornas bisa membenahi tanah. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan komparisi kepada Anda cara pembenahan tanah dengan cara konvensional. Yang pertama adalah menggunakan kapur, ya dolomit misalnya, ya. Di mana setiap 1 hektar lahan dibutuhkan rata-rata 2 ton kapur untuk meningkatkan 1 digit pH. Misalnya tanah tersebut pH-nya asam 3 misalnya. Sehingga untuk mengejar pH menjadi 6,5 berarti harus bertambah 4 digit. Sehingga 1 hektar lahan yang pH-nya 3 untuk dibenahi dengan kapur itu membutuhkan 2 ton dikalikan dengan 4 digit. Maka diperlukan 8 ton kapur atau dolomit atau sekitar 8.000 kg. Harga kapur murah memang. Namun dengan biaya kita hitung sama-sama, 1 karung biasanya 50 kg itu dijual senilai Rp40.000. Kalau 8.000 kg maka dibagi saja itu dibutuhkan sekitar 160 karung. Kalau dikalikan dengan Rp40.000 per karung, maka dibutuhkan biaya sekitar Rp6,4 juta untuk membenahi tanah yang pH-nya asam. Dan ini cara yang dilakukan oleh petani konvensional. Dan ingat, dalam proses pembenahan tanah dengan kapur untuk menaikkan pH, dalam proses ini tanah tidak boleh ditanami, minimal dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Karena kalau sambil ditanami, maka pembenahan tanah tidak akan berjalan dengan maksimal. pH tanah tidak akan tercapai sesuai yang diinginkan. Oleh sebab itu, jarang sekali petani mau melakukan ini, karena mereka harus tidak bercocok tanam dalam 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Inilah cara pembenahan tanah yang konvensional yang pertama. Cara pembenahan tanah konvensional yang kedua adalah menggunakan yang namanya pupuk kandang. Di mana setiap 1 hektar lahan itu rata-rata membutuhkan sekitar 20-30 ton pupuk kandang. Kita anggap saja 20 ton lah atau 20.000 kg. Di mana harganya murah memang. Setiap 50 kg atau 1 karung itu harganya cuma Rp25.000. Kalau 20.000 kg maka tinggal dibagi saja. Maka dibutuhkan sekitar 400 karung ya, pupuk kandang. Dikalikan dengan Rp25.000 maka dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Jadi tentu saja biaya ini sangat diperlukan oleh petani yang memang untuk tujuannya untuk membenahi tanah. Tujuannya agar petani bilang agar tanahnya lebih subur. Sebenarnya apa yang dicari oleh petani daripada pupuk kandang? Yang dicari oleh petani adalah mikroba atau bakteri baik yang ada dalam pupuk kandang. Dan untuk mencari mikroba atau bakteri baik itu mereka harus melakukan namanya fermentasi. Di mana fermentasi dibutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Namun hasil daripada fermentasi ini juga masih tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena petani melakukan fermentasi tentu saja tidak menggunakan tolak ukur yang seperti tolak ukur laboratorium. Ya, mereka tidak betul-betul bisa mengetahui apakah bakteri baiknya berhasil didapatkan dan bakteri jahatnya berhasil disingkirkan. Mereka tidak pasti dan tidak tahu hasilnya apakah itu berhasil atau tidak. Ya, jadi inilah tujuannya dan kita tahu bahwa memang mikroba atau bakteri dibutuhkan untuk tanah. Ya, dan salah satunya tadi untuk membantu menguraikan yang namanya sampah di atas tanah menjadi unsur hara. Ya kan, dan juga membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah. Ya, itu tujuan petani. Nah, kalau yang tadi kapur tadi itu tentu saja tujuan petani adalah untuk menormalkan pH, ya, menaikkan pH tanah. Itu tujuan petani, maka mengapa mereka akhirnya menggunakan cara konvensional seperti penggunaan kapur dan pupuk kandang. Lalu sahabat sekalian, kita akan coba lihat bagaimana cara pembenahan tanah dengan cara modern yang merupakan keajaiban Pornas yang pertama. Dalam Pornas, pembenahan tanah itu menggunakan satu produk yang namanya Pornas Soil Treatment, di mana kandungannya ada 3. Yang pertama adalah zat pengurai residu kimia tanah. Di mana zat pengurai residu kimia tanah ini fungsinya sama persis dengan kapur. Ya, sama persis sekali lagi fungsinya dengan kapur. Artinya salah satu fungsi kapur ada di dalam zat pengurai residu kimia tanah. Kenapa? Karena dengan adanya penguraian residu kimia tanah,
maka pH tanah akan kembali menjadi normal. Dan luar biasanya dosisnya tidak berubah. Artinya begini, artinya kalau Anda mau menaikkan 3 digit pH, atau 2 digit, atau bahkan 5 digit, bahkan 6 digit sekalipun ya, itu dosis yang diperlukan tetap sama, tidak berbeda. Artinya Pornas Soil ini secara pintar, dia akan menyesuaikan pH tanah itu menjadi normal, bahkan di atas normal, di atas 6,5. Ya, itu fungsi yang pertama. Jadi artinya dengan menggunakan Pornas Soil, sebenarnya petani udah tidak perlu lagi menggunakan kapur. Karena sekali lagi, fungsi kapur sudah ada dalam zat pengurai residu kimia tanah. Kandungan Pornas Soil yang kedua adalah mikroba premium, bukan mikroba biasa. Ya, apa itu mikroba premium? Mikroba premium adalah mikroba pilihan yang dipilih tentu saja, ya. Dan tentu saja kualitasnya kualitas F1. Ya, di mana mikroba ini dipilih, dikembangbiakkan dengan cara yang khusus, ya kan? Dan juga bisa berkembang biak dengan jumlah jutaan kali lipat, bahkan miliaran kali lipat, ya. Nah, mikroba premium ini tentu saja menggantikan fungsi pupuk kandang. Dan sekali lagi pupuk kandang bukan mikroba premium, mungkin mikroba biasa. Namun sekali lagi efektivitas dan keberhasilan fermentasi yang dilakukan oleh banyak petani dengan pupuk kandang tidak sehebat ya atau seefisien atau setepat mikroba premium yang ada dalam Pornas Soil. Kenapa? Karena Pornas Soil tentu saja melalui proses laboratorium. Ya, di mana semua mikroba premium sudah ada tolak ukurnya dan menjadi perkembangbiakannya menjadi berapa sudah ada tolak ukurnya. Sehingga tingkat efektivitasnya juga sangat berhasil. Yang ketiga, ya humus. Ya tentu saja humus ini tidak ada di dalam fungsi kapur maupun fungsi pupuk kandang. Di mana di dalam soil ada humus. Humus fungsinya adalah untuk memperbaiki struktur tanah. Tadi Anda ingat bahwa struktur tanah juga penting. Sehingga dengan adanya humus ini bisa membantu struktur tanah itu bisa menyimpan kembali cadangan air dengan maksimal, dengan optimal. Ya, nah jadi sekali lagi dengan penggunaan Pornas Soil maka petani sudah tidak perlu lagi yang namanya kapur dan pupuk kandang. Bahkan ada tambahan humus untuk memperbaiki struktur tanah. Dan yang luar biasa ajaibnya adalah perbandingan biaya yang dibutuhkan sangat jauh. Ya, di mana Anda bisa bandingkan 1 hektar ya kan untuk pembenahan tanah dengan Pornas Soil itu hanya membutuhkan 10 kilogram. Bayangkan, hanya 10 kilogram saja. Anda bisa bandingkan biaya angkutnya saja dengan yang tadi ya, dengan kapur dan juga yang namanya pupuk kandang. Dari sisi biaya angkutnya sudah jauh berbeda. Dari sisi biaya pembeliannya sudah jauh berbeda. Di mana dengan soil treatment, ya Pornas Soil treatment, 1 hektar hanya membutuhkan 10 kilogram, di mana harga konsumennya adalah Rp375.000 per 1 kilogram ya. Jadi artinya ya kan total hanya dibutuhkan biaya sekitar Rp3.750.000 untuk setiap 1 hektar lahan. Itulah ajaib pertamanya daripada Pornas ini. Jadi mengapa Pornas Soil ya itu bisa ajaib? Karena strategi pembenahan tanahnya luar biasa yang mungkin Anda tidak pernah temui di cara yang lain ya. Anda bisa lihat zat pengurai residu kimia itu akan bekerja seperti pada gambar ini. Di gambar sebelah kiri, sebelum penggunaan Pornas Soil, Anda bisa lihat apa yang terjadi. Yang warna hijau bulat-bulat itu adalah unsur hara yang ada di dalam tanah. Namun dengan penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia, yang bahannya kimia sintesis dan tentu saja tidak bisa diserap maksimal oleh tanaman, karena hanya diserap maksimal 30%, maka 70%-nya akan terbuang di tanah. Dan 70% yang terbuang di tanah itu akan menjadi barang sisa atau residu sisa. Residu sisa ini akan mengikat unsur hara yang ada di tanah. Anda bisa lihat yang warna merah. Warna merah itu adalah selubung residu kimia. Di mana unsur hara itu diselubungi oleh residu-residu kimia, diikat oleh residu kimia. Dengan kondisi seperti itu, maka unsur hara yang ada di tanah itu tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Namun dengan penggunaan Pornas Soil, ya, zat pengurai residu kimia akan membuat ikatan daripada residu kimia atau selubung daripada residu kimia itu akan pecah dan terbuka. Maka unsur hara akan terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh akar kembali, seperti yang Anda lihat pada gambar sebelah kanan. Dengan kondisi seperti ini, semua pupuk atau unsur hara yang memang sudah berlimpah yang ada di tanah yang selama ini tidak bisa diserap oleh akar, itu akhirnya bisa diserap kembali oleh akar. Dan Anda mungkin nanti akan jangan kaget ketika melihat keajaiban Pornas ini. Ada pohon atau tanaman yang lama tidak pernah berbuah. Tiba-tiba dengan penggunaan Pornas Soil baru 1 kali 2 kali misalnya, tiba-tiba berbuahnya jadi banyak gitu kan. Kenapa? Ya karena ini sebabnya.
ya, unsur hara yang sudah terbentuk di tanah sebelumnya itu terlepas ikatannya dan dimanfaatkan kembali oleh tanaman Anda. Inilah keajaiban daripada Pornas Soil. Keajaiban berikutnya dari strategi pembenahan tanah cara Pornas adalah dengan adanya mikroba premium, ya, bakteri baik, ya, itu tentu saja akan membuat bakteri baik ini mampu menyerang bakteri jahat yang ada di sekitar tanah, ya, di sekitar tanaman Anda. Ya, dan Anda bisa lihat bahwa bakteri, virus, mungkin jamur di situ, itu adalah penyebab munculnya daripada penyakit pada tanaman yang seringkali tidak kita sadari. Bahkan beberapa jenis hama itu juga akan sangat suka dengan kondisi tanah yang banyak bakteri jahatnya, ya. Dan bakteri jahat ini kadang-kadang petani kita sering lupa bahwa sumbernya bisa jadi salah satunya adalah pupuk kandang yang mereka gunakan. Karena bagaimanapun seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kadang-kadang pupuk kandang itu tidak berhasil fermentasinya. Yang tujuannya membereskan bakteri jahat ternyata masih banyak, ya, sehingga dan itu ditebar di tanah sehingga akhirnya bakteri jahat itu masih banyak. Anda bisa lihat gambar sebelah kiri, gambar di mana belum diterapkannya Pornas Soil. Di situ Anda lihat bakteri baiknya hanya ada 2 biji. Ya, ini adalah ilustrasi saja yang warna hijau. Sementara yang warna merah, yang bulat-bulat besar itu adalah bakteri jahat. Dengan kondisi lebih banyak bakteri jahat dibandingkan bakteri baik, ya, maka ya inilah yang akan terjadi. Yang terjadi adalah tentu saja, ya, bakteri baik yang salah satu fungsinya adalah mengurai, ya, yang namanya residu kimia, mengurai daripada sampah yang ada di tanah untuk menjadi unsur hara. Tentu saja tidak bisa berfungsi dengan baik karena bakteri jahat akan membunuh mereka karena jumlahnya lebih banyak, ya kan? Nah, dengan adanya pemberian Pornas Soil, maka sama saja dengan Anda itu menebar yang namanya bakteri baik ke dalam tanah. Ya, makanya Pornas Soil ini dikocorkan di tanah. Jadi Anda bisa lihat sebelah kanan, itu adalah suatu kondisi di mana sudah diberikan Pornas Soil. Anda bisa lihat bakteri baiknya jumlahnya jauh lebih banyak yang hijau-hijau dibandingkan yang bakteri jahat yang warna merah. Dengan kondisi seperti ini, secara logika maka bakteri baik akan menang. Bakteri jahat akan kalah. Sehingga seluruh penyakit, bakteri jahat, jamur, virus yang ada di situ, itu akan dibunuh dengan sangat cepat, ya, dan tidak mengganggu tanaman di atasnya. Dan selain itu, ya kan, mereka bakteri baik ini akan berfungsi sangat bagus sekali untuk mengurai, ya, residu-residu kimia yang ada di atas tanah. Bahkan mengurai sampah-sampah yang ada di atas tanah. Sehingga terjadi lagi yang namanya pembentukan unsur hara baru. Ya. Nah, inilah strategi pembenahan tanah cara Pornas yang mungkin saja Anda tidak bisa temui di tempat lain. Dan ingat sekali lagi, mikroba daripada Pornas bukan mikroba biasa, tapi premium mikroba, di mana dia bisa berkembang biak menjadi miliaran kali lipat ketika diaplikasikan dengan kena air atau diaplikasikan di tanah. Inilah keajaiban yang dahsyat daripada Pornas Soil. Strategi Pornas Soil berikutnya adalah membenahi tanah, membenahi struktur tanah dengan adanya kandungan humus. Anda bisa lihat tanah yang sebelah kiri, itu adalah tanah yang sebelum kena Pornas Soil treatment. Dan tentu saja dengan struktur tanah seperti itu satu, tidak akan bisa menyimpan cadangan air yang bagus. Yang kedua, cacing dan binatang lainnya yang diperlukan dalam menyuburkan tanah, ya, dan yang mengurai residu-residu atau sampah di atas tanah itu tidak akan berani dekat dengan tanah seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, perlu sekali membenahi struktur tanah menjadi yang sebelah kanan. Dan tanah yang sebelah kanan tentu saja sudah diberikan Pornas Soil. Dan tanah itu bisa menjadi bagus seperti itu karena ada kandungan humus. Dan tanah yang sebelah kanan otomatis strukturnya akan bagus, bisa menyimpan cadangan air, kemudian cacing akan senang hidup di situ, dan mikroba juga akan senang hidup di situ. Inilah strategi pembenahan tanah cara Pornas Soil yang dahsyat dan ajaib. Keajaiban yang kedua daripada Pornas adalah Pornas itu mampu diserap tanaman Anda secara instan tanpa proses fotosintesa. Kita akan lihat bagaimana cara penyerapan unsur hara secara normal oleh akar tanaman, ya. Dan selama ini saya yakin Anda semua juga sudah paham bahwa penyerapan utama unsur hara itu adalah dari akar tanaman. Dan semua pupuk dan nutrisi rata-rata diberikan lewat tanah dengan tujuan agar akar menyerap unsur hara tersebut, ya. Pertama, kita akan lihat ketika unsur hara diserap oleh akar, itu akan dibawa ke atas ke daun. Ya, dan tentu saja unsur hara ini tidak bisa secara langsung diserap oleh seluruh jaringan tanaman. Harus dimasak dulu dengan proses fotosintesa.
di mana proses fotosintesa memerlukan matahari, memerlukan air, dan memerlukan CO2 dalam prosesnya. Setelah dimasak dengan proses fotosintesa, barulah unsur hara ini akan bisa dinikmati oleh tanaman Anda, ya, agar bisa dimanfaatkan untuk bisa bertumbuh dan berbuah, ya. Nah, ini adalah cara penyerapan yang standar daripada tanaman secara normal, dan penyerapan unsur hara secara normal melalui yang namanya akar. Lalu mengapa Pornas ini bisa memberikan nutrisi atau unsur hara itu dengan sangat cepat atau disebut dengan instan? Karena memang Pornas ini tidak fokus pada pemberian nutrisi melalui tanah. Ya, jadi Pornas dengan nutrisi atau unsur hara itu dikandung oleh dua jenis produk. Yaitu yang pertama Pornas cair yang warna kuning. Kami sebutnya ini adalah nutrisi atau unsur hara untuk masa vegetatif. Di mana yang berikutnya adalah Pornas serbuk warna putih. Ini kami sebut sebagai nutrisi atau unsur hara di masa generatif, ya. Yang luar biasanya daripada Pornas adalah yang perlu Anda pahami pertama, Pornas ini partikelnya itu tidak seperti partikel pupuk biasa. Di mana partikel pupuk biasa yang sebelah kanan yang Anda bisa lihat yang ukuran yang bolanya lebih besar. Ya, itu adalah ukuran daripada partikel pupuk biasa yang biasa Anda kenal. Namun Pornas ini menggunakan teknologi nano, di mana partikelnya sangat kecil seperti contoh pada gambar sebelah yang bawah, kanan sebelah bawah. Ya, sebenarnya tidak sebesar itu, ya. Jadi ini adalah ilustrasi saja, karena sebenarnya jauh lebih kecil sebenarnya, yaitu 1/10 juta lebih kecil dibandingkan ukuran partikel biasa. Namun kalau kita buat betul-betul 1/10 juta, Anda tidak akan bisa lihat ukuran partikelnya, ya, karena sangat-sangat kecil sekali. Ini untuk menggambarkan saja. Namun ini untuk memberi bayangan kepada Anda bahwa Pornas ini partikelnya nano, ya. Jadi contoh yang diambil itu adalah bagian uapnya daripada kandungan Pornas, ya. Jadi artinya partikel nano yang ada dalam Pornas ini membuat penyerapan itu terjadi secara instan. Mengapa bisa begitu? Kita akan lihat berikutnya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Pornas, terutama Pornas cair dan Pornas serbuk yang di dalamnya merupakan unsur hara atau nutrisi atau kita sebut sebagai makanan kepada tanaman Anda, itu tidak fokus pada pemberian nutrisi melalui akar tanaman atau lewat tanah, tapi pemberiannya fokus melalui apa? Batang tanaman. Tepatnya adalah pori-pori batang atau lentisel. Dan yang kedua adalah melalui stomata atau mulut daun. Anda bisa lihat yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah gambar mikroskopis daripada lentisel atau pori-pori batang. Anda nggak akan bisa lihat lubang itu, ya, lubang yang ada di setiap batang tanaman. Lubangnya sebesar itu. Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda semprotkan misalnya dengan pupuk biasa yang partikelnya sebesar itu, yang partikel biasa, Anda bisa bayangkan maka dia tidak akan masuk ke dalam lentisel. Tapi kalau disemprotkan Pornas yang partikelnya nano, Anda bisa lihat gambar sebelah kiri, maka ketika Anda spraykan Pornas ini ke dalam batang tanaman, maka dia akan masuk menembus lentisel. Dan itu akan langsung diserap secara instan oleh tanaman, tanpa proses fotosintesa sekali lagi. Karena dia akan diserap secara instan, langsung, ya. Demikian juga melalui stomata yang sebelah kanan. Lobang stomata itu ukurannya seperti itu, Anda bisa lihat. Ya, dan Anda bisa bayangkan kalau Anda semprotkan partikel pupuk biasa sebesar itu nggak akan bisa masuk karena lubangnya sangat kecil. Namun beda kalau Anda semprotkan Pornas yang nano, Anda bisa lihat, Anda bisa komparisi. Dan sekali lagi, sebenarnya bukan ukuran sebenarnya seperti itu. Kalau sebenarnya jauh lebih kecil lagi. Namun sekali lagi kalau dibuat lebih kecil di gambar ini, Anda tidak akan bisa lihat ilustrasinya. Sebenarnya lebih kecil, ya. Jadi kalau Pornas disemprotkan, itu akan langsung diserap, celblung, langsung masuk ke dalam stomata atau mulut daun. Nah, hanya saja memang untuk pemberian nutrisi melalui stomata itu harus pada pagi atau sore hari. Pagi jam 7 sampai jam 9 dan sore jam 3 sampai jam 5 sore. Karena stomata hanya terbuka di jam-jam tersebut, agar hasilnya bisa maksimal dilakukan di jam tersebut. Nah, inilah kata kuncinya. Mengapa Pornas itu bisa diserap secara instan? Karena partikelnya nano. Jadi sahabat AWM Star Life, demikianlah strategi pemberian nutrisi dengan cara Pornas. Dan disinilah letak keajaibannya. Di mana dengan teknologi nano, maka tanaman Anda itu akan mendapatkan nutrisi yang cukup dan terpenuhi. Sehingga bisa bertumbuh secara maksimal. Karena pupuk tidak terbuang dengan percuma. Sementara pupuk di luar sana yang tidak teknologi nano,
itu tidak bisa diserap melalui batang dan juga stomata karena partikelnya besar. Oleh sebab itulah makanya dengan nutrisi yang terserap secara maksimal, maka seluruh kandungan unsur hara yang ada dalam pupuk itu bisa diserap, tidak ada yang terbuang. Itulah sebabnya mengapa akhirnya tanaman Anda bertumbuh dengan bagus dan berbuah dengan bagus. Inilah keajaiban yang kedua daripada Pornas. Keajaiban yang ketiga daripada Pornas, Pornas itu mampu menyediakan nutrisi yang sangat lengkap secara sekaligus. Ya, inilah luar biasa keajaibannya. Karena kalau Anda mau mencari nutrisi selengkap Pornas, Anda harus mencari banyak sekali item produk untuk diterapkan kepada tanaman Anda. Ya, namun inilah keajaiban Pornas yang ketiga. Di dalam Pornas, sahabat sekalian, Anda bisa melihat kandungan 6 dalam 1. Artinya dalam produk item Pornas itu ada 6 kandungan utama yang kalau Anda beli satu persatu di luar sana, Anda membutuhkan banyak sekali produk. Ya, yang pertama kita contohkan saja. Pornas ini mengandung yang namanya unsur hara makro, ya, atau makronutrien. Ya, unsur hara makro ada N, P, dan K. Ya, Anda bayangkan saja kalau Anda membeli pupuk kimia saja, Anda sudah ada 3 item itu, ada N, ada P, dan K. Ya, sementara dalam Pornas itu sudah ada unsur hara makro. Kemudian ada unsur hara mikro yang juga sangat lengkap. Di mana unsur hara mikro itu ada banyak sekali di dalam Pornas. Ada boron, ada besi, ada magnesium, ada kalsium, ya, ada mangan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak, ada sekitar 16 unsur hara mikro yang ada dalam Pornas. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Anda beli satu persatu itu di toko pupuk misalnya, berapa banyak produk yang Anda harus kumpulkan. Namun di dalam Pornas sudah ada unsur hara mikro. Yang ketiga, zat perangsang tumbuh hayati. Ya, sudah ada dalam Pornas, terutama Pornas untuk masa pertumbuhan. Jadi sekali lagi kalau Anda juga membutuhkan zat perangsang tumbuh, Anda harus beli lagi di toko pupuk, ya. Dan di dalam Pornas sudah ada. Yang ketiga yang luar biasa, yang berikut, yang keempat maksud saya, ya. Pornas ini mengandung yang namanya humus. Tadi kita udah bahas. Humus sudah ada dalam Pornas sehingga dia bisa membantu mengubah dan membenarkan struktur tanah Anda. Yang kelima, Pornas mengandung yang namanya mikroba premium. Sudah ada bakteri baiknya. Jadi Pornas ini bukan sekedar pupuk organik biasa, namun juga kita sebut sebagai pupuk hayati. Karena di dalamnya sudah ada mikroba dan premium lagi mikrobanya. Anda bisa bayangkan saja kalau Anda beli mikroba itu nggak gampang. Produk yang mengandung mikroba apalagi premium di luar sana itu akan sangat mahal sekali. Namun dalam Pornas sudah ada. Dan yang terakhir ada zat pengurai residu kimia tanah. Inilah kandungan rahasia yang ada dalam Pornas, yang Anda mungkin belum temui di produk toko pupuk di Indonesia. Di mana zat pengurai residu kimia tanah ini merupakan sebuah mikroba yang sangat dahsyat luar biasa. Yang mana mikroba ini hanya ditemukan di Jepang. Ya, namanya bakteri Citopaga. Bakteri ini betul-betul sangat berfungsi untuk mengurai residu kimia tanah dengan sangat cepat, ya. Dan itulah kata kunci daripada zat pengurai residu kimia. Dan sekali lagi Anda tidak perlu beli lagi di luar sana atau cari sampai ke Jepang sana, karena sudah disiapkan dalam Pornas. 6 in 1. Jadi sekali lagi inilah kelebihan Pornas. 6 in 1. Semua yang dibutuhkan tanaman dan tanah Anda itu semua sudah ada di dalam Pornas. Inilah keajaiban yang ketiga daripada Pornas. Berikut saya akan perlihatkan komparasi daripada kandungan pupuk, di mana yang sebelah kiri itu adalah kandungan atau kebutuhan daripada tanaman secara standar. Sementara yang sebelah kanan yang warna hijau adalah kandungan nutrisi yang ada dalam Pornas. Kita lihat yang pertama, kita bicara C organik. Di mana C organik yang dibutuhkan oleh tanaman secara standar itu minimal 15%. Sementara Pornas kandungannya 23%. Artinya sudah di atas standar. Itu poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua adalah unsur hara makro yang terdiri dari N, ya, N, P, dan K, ya, P205 dan K220, ya. Nah, di mana kebutuhan standarnya total ketiga unsur hara makro itu adalah minimum 2%. Sementara Pornas kandungan adalah 6,98%. Artinya sekali lagi kalau Anda sudah menggunakan Pornas, Anda sudah tidak perlu lagi bingung-bingung cari tambahan unsur hara makro. Misalnya dari pupuk kimia. Karena kebutuhannya sudah disediakan dalam Pornas.
Kemudian unsur hara mikro yang dipersyaratkan dalam kandungan tanaman secara standar adalah besi dan zinc, ya. Di mana besi dan zinc ini tidak boleh terlalu banyak, ya. Kalau terlalu banyak, sekali lagi dia akan menjadi racun buat tanaman Anda. Oleh sebab itu ada kadar maksimumnya. Kenapa harus ada unsur hara mikro? Karena juga dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Untuk besi, kandungan kebutuhan standar maksimumnya adalah 15.000 ppm. Maksimum ya. Sementara Pornas itu 4.010 ppm, artinya aman, di bawah daripada maksimum. Zinc, maksimumnya adalah 5.000 ppm, sementara Pornas hanya 19,7 ppm, jadi aman. Kemudian pH untuk dibutuhkan tanaman secara standar antara 4-9, sementara Pornas ini pH-nya 8,1, berarti memenuhi kebutuhan. Kadar air, kebutuhan standarnya adalah 10-25%, sementara Pornas ini kadar airnya 18%. Artinya sahabat sekalian, sekali lagi, ketika Anda memilih Pornas, Anda sudah tidak perlu bingung-bingung lagi mencari tambahan ABCD yang lain di luar sana. Semua kebutuhan tanaman Anda sudah dipenuhi oleh Pornas. Jadi keajaiban yang ketiga ini, Pornas bisa memberi unsur hara berlimpah buat tanaman Anda, sehingga tanaman Anda bisa bertumbuh dan berbuah dengan maksimal. Pornas bukan hanya memberi unsur hara melalui batang dan juga stomata, lewat atas Anda bisa lihat, di mana dengan penyemprotan Pornas pada batang dan stomata, maka unsur hara berlimpah itu didapatkan melalui batang dan daun tanaman Anda, ya, melalui Pornas cair dan Pornas vegetatif. Sementara dengan penggunaan Pornas soil di tanah Anda, maka sekali lagi, unsur hara yang tadinya terikat di tanah itu akan terlepas oleh ikatan residu kimia, bungkusnya akan terlepas. Sehingga unsur hara itu akan menjadi tambah berlimpah lagi dari tanah Anda. Dan akar langsung bisa menyerap. Karena sebelumnya tentu saja tidak bisa diserap karena diikat oleh residu kimia tanah. Itulah guna daripada Pornas soil treatment. Oleh sebab itu dengan unsur hara yang berlimpah dari atas dan dari bawah, maka sekali lagi tanaman Anda akan terpenuhi gizinya. Makanannya akan terpenuhi, suplemennya akan terpenuhi, sehingga akan bertumbuh dengan sehat. Daya tahannya pun terhadap serangan penyakit juga akan lebih tahan. Itulah keajaiban yang dahsyat daripada Pornas. Yang keempat sahabat sekalian, Pornas itu ternyata keajaibannya adalah mampu mengusir hama dan penyakit dari tanah. Kenapa bisa begitu? Kita akan lihat. Ternyata beberapa penelitian mengatakan bahwa virus, bakteri, jamur, dan beberapa jenis hama itu akan sangat suka sekali hidup di tanah yang pH-nya asam. pH asam itu kategorinya di bawah 6,5. Jadi kalau Anda perhatikan segala jenis jamur yang ada di tanah yang kemudian menyerang tanaman di atasnya, baik menyerang dalam bentuk kanker batang, ya kan, menyerang daun, menyerang buah dan sebagainya, atau mungkin ulat, ya kan, yang menyerang tanaman di atas Anda, kemudian kutu misalnya, atau bakteri atau virus atau serangga dan sebagainya. Itu ternyata mereka suka hidup di tanah yang pH-nya asam. Oleh sebab itulah makanya ternyata kondisi tanah yang pH-nya asam itu tidak boleh dipertahankan lama-lama. Karena itu akan membuat virus, bakteri, jamur, dan hama itu akan sangat suka hidup di situ. Jadi keajaiban Pornas adalah ketika Anda menggunakan Pornas, terutama Pornas soil, pH tanah Anda akan dibuat di atas 6,5. Dan ketika pH tanah Anda di atas 6,5 artinya normal dan bahkan cenderung basah, maka yang namanya hama, virus, jamur, bakteri itu akan pergi dengan sendirinya. Ya, mereka tidak nyaman hidup di tanah yang pH-nya basah. Sama dengan manusia seperti kita. Manusia seperti kita punya kadar keasaman dalam tubuh. Ketika tubuh kita asam, maka penyakit, virus, bakteri, jamur juga akan sangat suka hidup di tubuh kita. Namun ketika cairan tubuh kita basah, maka hama, virus, bakteri ya itu akan pergi. Penyakit akan pergi dari tubuh kita. Ternyata sama halnya dengan tanaman Anda. Anda bisa lihat ya, itu adalah satu tanaman contoh yang betul-betul bersih dari hama, bersih dari virus, bersih dari jamur, dan bersih dari bakteri. Tanahnya subur, ya, mikrobanya banyak, cacingnya banyak, ya, buah di atasnya dan daun di atasnya juga bersih, tidak diserang sama sekali oleh penyakit apapun. Inilah yang terjadi keajaiban Pornas berikutnya yang membuat tanaman Anda itu menjadi dahsyat luar biasa. Maka gunakanlah Pornas agar keajaiban ini terjadi di tanaman Anda.
Keajaiban Pornas yang kelima adalah Pornas ini memiliki cara aplikasi yang mudah, kemudian ringan dibawa dan kecil-kecil cabai rawit, ya kan? Artinya barangnya kecil tapi manfaatnya dahsyat luar biasa. Inilah keajaiban yang kelima. Kita akan lihat keajaibannya. Yang pertama adalah Pornas Soil Treatment. 1 hektar lahan ya untuk pembenahan tanah dengan Pornas Soil Treatment itu hanya membutuhkan 10 kantong atau 10 kilogram. Di mana itu berarti setara dengan 20 ton pupuk kandang ditambah dengan 8 ton kapur. Tadi Anda sudah lihat kan fungsinya, dan 1 hektar lahan membutuhkan 20 ton pupuk kandang untuk mencari kebutuhan bakteri baik, dan 8 ton kapur untuk 1 hektar lahan untuk meningkatkan pH tanah ya dalam 4 digit pH ya. Nah, jadi artinya ketika menggunakan Pornas Soil, maka Anda itu sudah tidak perlu lagi beli 20 ton pupuk kandang dan juga 8 ton kapur. Anda bisa bayangkan aja betapa banyak penghematannya. Makanya saya bilang kecil-kecil cabai rawit, ya kan? Nah, jadi artinya dengan biaya 10 kilogram, ya harga konsumen Pornas Soil Treatment itu hanya 3,75 juta rupiah saja dibutuhkan. Sementara kalau Anda gunakan 8 ton kapur dan 20 ton pupuk kandang, itu Anda membutuhkan biaya 6,4 juta ditambah 10 juta, yaitu 16,4 juta rupiah. Ini baru dari pembelian barangnya saja. Ya, belum lagi Anda memerlukan biaya untuk angkutan. Belum lagi Anda membutuhkan biaya untuk tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi inilah keajaiban Pornas Soil Treatment. Ya, di mana 1 hektar hanya 10 kilogram. Makanya disebut kecil-kecil cabai rawit. Yang berikutnya, untuk kebutuhan nutrisi atau unsur hara, setiap 1 hektar lahan itu membutuhkan 4 box Pornas. 2 box yang cair dan 2 box yang serbuk, yang putih. Di mana 1 boxnya beratnya hanya 250 gram. Jadi kalau 4 box berarti hanya membutuhkan 1 kilogram saja. Di mana setiap 1 hektar lahan, kalau Anda gunakan pupuk kimia, misalnya hanya NPK saja, kita belum bicara dulu pupuk kimia tambahan lainnya, Anda membutuhkan 1 hektar lahan itu kurang lebih setengah ton atau sekitar 500 kilogram pupuk kimia. Jadi 1 kilogram ya Pornas cair dan vegetatif itu setara dengan 500 kilogram pupuk kimia NPK. Ya, dan kita lihat biayanya. Biayanya hanya 1,5 juta dengan Pornas yang 4 box ini. Harga konsumen ya. Sementara kalau Anda gunakan pupuk kimia NPK tadi itu kurang lebih sekitar 3 juta bahkan sampai 5 juta rupiah. Tergantung Anda dapatnya harga berapa. Ya. Nah, jadi artinya Anda dengan menggunakan Pornas ya, karena dia kecil-kecil cabai rawit, maka Anda itu akan jadi sangat hemat. Ya, baik dari sisi pembenahan tanah maupun pemenuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Anda. Inilah keajaiban dahsyatnya Pornas. Lalu ngomong-ngomong, kenapa Pornas itu bisa seperti itu? Karena seluruh produk Pornas itu dibuat dengan cara ekstraksi. Ekstraksi yaitu dengan teknologi khusus. Artinya yang Anda pegang Pornas itu adalah ekstrak. Ya, sehingga ketika diaplikasikan itu harus dicampur dengan air. Tujuannya agar mikrobanya berkembang biak dan fungsinya bisa bertambah luas. Ya, jadi bakteri juga yang ada dalam Pornas yang Anda pegang hari ini adalah bakteri dormen atau bakteri yang tidur. Dia akan hidup dan berkembang biak ketika Anda kena air atau Anda aplikasikan di lahan. Itulah sebabnya mengapa Pornas ini bisa kecil-kecil cabai rawit ya. Inilah keajaiban Pornas yang kelima. Keajaiban yang keenam adalah Pornas bisa dahsyat fungsinya tanpa campuran bahan kimia. Mungkin Anda sudah sering dengar bahwa produk organik itu kerjanya lambat, lebih cepat produk kimia. Dan itu memang betul untuk produk organik atau produk kimia di luar sana. Ya, namun Pornas ini sekali lagi adalah organik 100%. Dan kerjanya bisa sangat cepat dan instan tanpa campuran bahan kimia sama sekali. Karena faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan di depan. Lalu apakah benar Pornas ini tanpa campuran bahan kimia? Ini adalah bukti untuk Anda, sahabat sekalian, bahwa Pornas betul-betul tanpa bahan kimia sama sekali. Ini adalah sertifikasi daripada Innovis, Indonesian Organic Certification, ya. Di mana sertifikasi Innovis ini di belakang mereka itu ada IAF, International Accreditation Federation, dan CAN, Komite Akreditasi Nasional.
di mana mereka tentu saja sudah meneliti sedalam-dalamnya kandungan yang dikandung oleh Pornas, bagaimana cara produksinya semua sudah diobok-obok di pabrik, ya, dan tidak ditemukan bahan kimia sedikit pun. Oleh sebab itu akhirnya terbitlah sertifikasi organik ini. Dan sertifikasi organik ini harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali. Dan kita sudah perpanjang 1 kali, ya. Nah, sertifikasi organik ini membuktikan bahwa Pornas itu betul-betul 100% organik. Bahkan dengan logo organik Indonesia, Pornas ini food grade. Artinya diminum pun tidak ada masalah, ya. Jadi dengan adanya kandungan sertifikasi organik daripada Pornas, maka Pornas keajaibannya adalah Anda betul-betul bisa meyakinkan pihak lain bahwa Pornas ini 100% organik. Sehingga hasil pertanian dengan Pornas itu bisa memenuhi daya saing. Bisa diyakini betul-betul organik. Bahkan Anda bisa ekspor ke 40 negara yang ada di bawah naungan IAF. Ya, dengan adanya sertifikasi organik. Ya, jadi Anda bisa ekspor pupuknya, Anda juga bisa ekspor hasil pertanian yang juga menggunakan Pornas. Itulah kelebihan daripada dan keajaiban daripada Pornas yang berikutnya, yang tentu saja tidak ada di pupuk organik lainnya. Berikut adalah contoh padi yang 100% menggunakan Pornas. Anda bisa lihat dan banyak sekali testimoni yang Anda bisa cari di Telegram channel kami dan di YouTube channel, bahwa ternyata padi yang 100% dengan Pornas terbukti bisa panen berlimpah. Bukan hanya kualitasnya lebih tinggi, namun jumlah dan kuantitasnya pun lebih banyak dibandingkan tidak menggunakan Pornas. 20 bahkan hingga 50% lebih maksimal hasilnya dibandingkan dengan produk lain. Itulah hebatnya Pornas, keajaiban Pornas yang ke-6. Contoh lagi, ini adalah bawang, ya, bawang merah dan kentang yang 100% menggunakan Pornas. Bawang ini di daerah Sumatera Barat, kentang ini di daerah Malang, Jawa Timur. 100% menggunakan Pornas. Dan petaninya mengatakan betul-betul tanpa penyakit. Bahkan hasil panennya bisa 20 hingga 40% lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan 100% Pornas. Ya, dan sekali lagi tanpa bahan kimia. Ya, karena Pornas ini sendiri juga tidak ada bahan kimia. Artinya Pornas sudah membuktikan keajaiban bahwa tanpa bahan kimia hasil bisa maksimal, ya, dari sisi kuantitas maupun kualitas. Berikutnya adalah semangka dan juga jagung, ya. Jagung di daerah Sulawesi, ya, semangka di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. 100% Pornas. Dan Anda bisa lihat ternyata luar biasa hasilnya. Walaupun tanpa bahan kimia sama sekali, bisa membuktikan hasil panen yang berlimpah. Dan bukan 1 kali panen, tapi berkali-kali panen. Ya, dan panennya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bahkan beberapa pohon jagung memiliki 3-4 buah jagung. Yang tentu saja petaninya juga kaget, belum pernah ditemui seperti itu. Itulah keajaiban daripada Pornas. Berikutnya tentu saja sawit dengan 100% Pornas. Tentu saja dengan 100% Pornas artinya pengusaha sawit atau petani sawit mereka tidak perlu pusing lagi menggunakan pupuk kimia yang harganya mahal dan penerapannya juga susah karena harus menggotong, ya, pupuk yang begitu beratnya untuk keliling lahan. Dengan menggunakan Pornas, petani sawit betul-betul sangat efisien dari sisi biaya. Bahkan dengan 100% Pornas, mereka bisa mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Ya, dengan tentu saja bukan hanya volumenya bertambah, kualitas sawitnya pun juga meningkat kualitasnya. Inilah keajaiban Pornas. Lalu keajaiban Pornas yang ke-7, ini yang dahsyat luar biasa. Pornas ini ternyata bisa digunakan juga untuk perikanan dan peternakan. Anda mungkin berpikir Pornas ini adalah hanya untuk pertanian, tapi ternyata tidak. Ternyata bisa juga digunakan di perikanan dan peternakan. Inilah keajaiban Pornas yang ke-7. Mengapa Pornas bisa untuk perikanan dan peternakan? Yang pertama kita bahas Pornas Soil Treatment. Zat pengurai residu kimia yang ada dalam Pornas Soil Treatment ternyata itu dapat membantu mengurai sisa-sisa pakan dan sisa-sisa kotoran ikan yang tentu saja bertebaran di sekitar kolam ikan atau udang. Ya, sehingga kalau dibiarkan itu akan jadi racun buat ikan dan udang dan bisa membunuh ikan atau udang yang ada di kolam atau tambak tersebut. Dengan adanya Pornas Soil Treatment diterapkan di kolam atau di tambak, maka dia akan mengurai residu kimia yang ada di situ. Bukan hanya sumber dari sisa-sisa pakan dan kotoran ikan, juga yang sumbernya adalah dari aliran air sekitarnya. Misalnya ada aliran air yang mengandung pestisida
atau aliran air yang mengandung limbah, bisa membantu mengurai residu kimia. Itulah sebabnya kenapa Pornas Swale juga bisa dapat membantu untuk kolam perikanan. Ya, bahkan juga bisa digunakan untuk di tangki air minum. Karena tangki air minum pun penuh dengan bakteri ya dan juga racun-racun. Nah, itu bisa digunakan juga dengan Pornas Swale. Terus yang kedua adalah mikroba premium yang ada dalam Pornas Swale. Itu dapat membunuh bakteri jahat yang ada di kolam ikan atau udang. Sehingga ikan dan udang itu akan terhindar dari bakteri, jamur, dan virus yang membunuh mereka. Anda mungkin tahu bahwa bakteri mikroba premium atau bakteri baik yang ada dalam Pornas Swale ketika diterapkan di kolam, maka jumlahnya akan berkembang biak menjadi lebih banyak daripada bakteri jahat yang ada di situ, dan seluruh bakteri jahat akan diperangi, akan dibunuh oleh bakteri baik yang ada dalam swale. Nah, sehingga sekali lagi ikan dan udang Anda akan terhindar dari bakteri, jamur, dan virus. Yang berikutnya, keajaiban yang berikutnya ya, adalah Pornas cair dan sorbo itu ternyata cocok juga untuk kolam, untuk tangki air, ya tangki air minum daripada ternak, atau bahkan bisa disemprotkan juga di pakan ternaknya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, unsur hara makro dan mikro yang ada dalam Pornas cair dan Pornas sorbo ternyata dapat membantu pertumbuhan plankton. Di mana plankton itu adalah makanan alami buat ikan dan udang. Dan plankton itu adalah makanan terbaik untuk ikan dan udang. Akan membantu ikan dan udang mendapatkan nutrisi yang bagus, pakan yang terbaik. Ya, itu kalau diterapkan di pada air ya. Kemudian yang berikutnya, zat pengurai residu kimia itu juga membantu mengurai sisa-sisa pakan dan kotoran ikan. Sama halnya dengan Pornas Swale. Di dalam dua Pornas ini juga ada juga zat pengurai residu kimia, walaupun tidak sekuat Pornas Swale. Dan ini juga sama fungsinya, bisa membuat sisa-sisa pakan dan kotoran ikan itu terurai, sehingga tidak menjadi racun buat ikan dan udang. Dan kandungan mikroba premium, terutama yang ada dalam Pornas sorbo, itu bisa membunuh bakteri jahat yang ada di kolam ikan dan udang. Sehingga ikan dan udang juga terhindar dari bakteri, jamur, dan virus. Ya, jadi Anda juga bisa terapkan, bahkan semprotkan di pakan. Ya, agar bisa secara maksimal mikroba itu bisa langsung masuk ke dalam pencernaan ternak atau ikan atau udang. Ya, karena mikroba atau bakteri baiknya pun juga diperlukan untuk membunuh bakteri jahat yang ada dalam pencernaan ternak maupun pencernaan ikan dan udang. Sehingga secara langsung membunuh bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit pada ternak, pada ikan dan udang. Ya, dan sekali lagi unsur hara ini juga bisa membantu meningkatkan kesuburan ternak. Ya, inilah keajaiban yang ketujuh ya sahabat sekalian, daripada Pornas kita yang dahsyat luar biasa. Jadi sahabat sekalian seluruh Indonesia, jangan ragu lagi untuk menggunakan Pornas. Ya, Pornas adalah satu bagian daripada gerakan organik nasional yang kami dengung-dengungkan bersama dengan AWM Star Life. Jadi silahkan Anda bisa segera mencoba Pornas dan menggunakan Pornas ini untuk membantu Anda untuk meningkatkan produktivitas pertanian, produktivitas peternakan dan perikanan Anda. Ya, karena dengan biaya yang sangat hemat, hasil panen Anda akan berlimpah ruah luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah Anda mendukung gerakan organik nasional di Indonesia, agar masyarakat kita terhindar daripada bahan kimia dan pestisida kimia yang merusak makanan kita hari ini, merusak buah dan sayur kita hari ini. Dan masyarakat Indonesia juga akan lebih sehat dengan gerakan organik nasional. Petani kaya, petani juga akan lebih sejahtera dan makmur bersama dengan Pornas. Sukses untuk Anda.